Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang sistem akuntansi piutang. Nah, anggota kelompok kami yakni yang pertama Albin Aditya Putra dengan NPM akhir 241, Muhammad Faisal Bayhaqi dengan NPM akhir 246, Tayadin Cahyono saya dengan NPM akhir 254, Raffi Yusuf Khairuli dengan NPM akhir 257 dan Muhammad Bamakerti dengan NPM akhir 271. Baiklah, di sini prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang ini disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retro penjualan, dan penghapusan piutang. Nah, untuk selanjutnya ya, ini informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, adapun beberapa informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen yaitu yang pertama adalah saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua yakni riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur dan yang ketiga yakni umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Nah, selanjutnya yakni dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang. Di sini ada faktur penjualan. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat atau bill of landing dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Nah, bisa dilihat di sini yaitu contoh faktur piutang, ada nomor faktur, lalu ada dijual kepada siapa, dikirim kepada siapa, lalu ada syarat FOB-nya, nota pengiriman, tanggal pengiriman, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ya ini bukti kas masuk. Nah, dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Di sini juga dilampirkan contoh bukti kas masuk, dia bisa dilihat di sini ada diterima dari siapa, lalu ada jumlah angkanya berapa, lalu jumlah angka tersebut dijaringkan dalam huruf, lalu tanggal, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yakni memo kredit. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan, merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Di sini juga dilampirkan contoh dari memo kredit, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya ya, ini bukti memorial atau jurnal voucher adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dalam pencatatan piutang. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Nah, di sini adalah contoh dari bukti memorial. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan piutang adalah terdapat 5 hal, yaitu yang pertama adalah jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, yang kedua adalah jurnal retur penjualan, yang ketiga jurnal umum, 4 jurnal penerimaan kas, dan yang kelima adalah kartu piutang. Organisasi untuk organisasi ini adalah pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi dalam struktur organisasi. Fungsi akuntansi berada di tangan bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah yang pertama, untuk menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka open invoice files yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang receivable statement secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Yang ketiga telah menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data untuk keputusan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Untuk selanjutnya adalah metode pencatatan piutang. Dalam hal itu terdapat metodenya, yaitu ini salah metodenya adalah metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam jurnal kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat bukti pembantu, yaitu kartu piutang yang dipecah dalam jurnal yang menjadi 4 jurnal. Terdapat jurnal penjualan yang dipecah menjadi media, yaitu faktor penjualan.
jurnal penerimaan kas yang dipecah menjadi bukti kas masuk, jurnal faktur penjualan yang menjadi memo kredit, jurnal umum yang menjadi bukti memorial. Metode posting langsung, menggunakan posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan berikut ini. Untuk yang A, metode posting harian dipecah menjadi dua hal, yaitu postingan langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja, yaitu tidak rinci. Yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Untuk metode yang kedua, yaitu metode posting periodik. Untuk yang pertama, posting ditunda, dan yang kedua, penagihan bersiklus cycle billing. Metode pencatatan tanpa buku pembantu, atau bisa kita sebut dengan ledgerless bookkeeping. Dalam ledgerless bookkeeping ini tiga Dapat tiga metode, yaitu dalam metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar, unpaid invoice files. Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang, bisa kita lihat dalam gambar ini. Next. Metode pencatatan piutang dengan komputer. Berikut ini diuraikan metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, arsip transaksi, transaction file, dan arsip induk master, master files. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Modul selanjutnya ada prosedur penyataan piutang. Penyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang berbentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, saldo akhir bulan atau balance end of month statement. Yang kedua, pernyataan satuan atau unit statement. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional atau running balance statement with conventional account. Yang keempat, ada pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Lalu selanjutnya, ada pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan piutang ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Cara pembuatan pernyataan saldo akhir bulan sangat sederhana, namun tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Yang ini dari media terus ke kartu piutang, lalu ke pernyataan piutang, yang terakhir itu beri saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan. Lalu ini ada pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo utang dagang debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimasukkan sekaligus sebagai pernyataan piutang. Di sini ada nama, ada alamatnya, terus kolom-kolomnya ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, saldo, dan juga nomor akunnya. Next. Pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Ini berisi pernyataan piutang. Bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Selanjutnya, prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan akun konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang satu lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Yang keempat, pada awal bulan berikut diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak satu lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh. Pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang tetap menggunakan kartu piutang yang dipakai bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Lalu ada pernyataan faktur yang belum dibayar. Ini adalah pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur.
Yang pertama ada media, terus ke kartu piutang, lalu ke pernyataan piutang, lalu beri saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Distribusi penjualan. Next. Distribusi adalah prosedur peringkatan rincian yang tercantum dalam media atau faktor penjualan misalnya, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Kedua, jika diterapkan dalam penjualan, distribusi penjualan adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktor penjualan. Misalnya, hasil penjualan menurut daerah pemasaran dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang ketiga, jika perusahaan menjual berbagai produk di berbagai daerah pemasaran kepada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi besaran pemesanan melalui berbagai saluran distribusi dan melalui berbagai pramuniaga, maka laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan oleh manajer pemasaran adalah hasil penjualan menurut produk, pelanggan, besarnya order, daerah pemasaran, saluran distribusi, dan pramuniaga. Metode distribusi penjualan. Metode berkolom atau columnar methods. Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi, atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Dengan demikian, metode distribusi ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu satu, jumlah untuk unsur dalam klasifikasi, yang kedua, frekuensi kegiatan setiap unsur dalam klasifikasi tersebut. Metode jurnal berkolom dengan tulis tangan. Dalam metode distribusi ini, jurnal penjualan dipakai sebagai alat distribusi. Dalam jurnal disediakan kolom-kolom sesuai dengan unsur klasifikasi yang diinginkan. Yang diinginkan tercantum dalam laporan penjualan seperti berikut. Ya, bisa dilihat, yaitu tentang jurnal penjualan, terus faktor penjualan, dari faktor penjualan ke jurnal penjualan, lalu menggunakan jurnal kolom. Bisa juga jadi dari jurnal penjualan, laporan penjualan, lalu menurut produk daerah pemasaran, besarnya order, dan sebagainya. Next. Metode worksheet. Jumlah kolom yang disediakan dalam jurnal sangat terbatas. Jika jumlah unsur terdapat dalam klasifikasi banyak, maka jurnal tidak lagi memadai untuk menampung data yang banyak jenisnya tersebut. Worksheet akan mampu menampung tambahan unsur dalam klasifikasi yang dapat ditampung oleh worksheet pun tetap terbatas. Ya, seperti ini contohnya. Next. Metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Jurnal berkolom merupakan alas untuk menampung data sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan dan merupakan sumber informasi untuk membuat laporan penjualan. Seperti ini contohnya, bisa dilihat sendiri ya. Next. Metode akun tunggal dan akun berkolom. Jika jumlah unsur dalam klasifikasi sudah sedemikian banyak, menggunakan akun tunggal berkolom merupakan jawaban untuk menampung unsur klasifikasi yang banyak. Dengan menggunakan akun ini, setiap transaksi dapat diberi penjelasan sebanyak yang diperlukan. Contohnya dari gambar 8.26 akun tunggal dan gambar 8.27 prosedur distribusi penjualan dengan akun tunggal atau akun berkolom. Next. Cara membuat metode summary strip dan metode tiket tunggal atau summary strip and unit ticket methods. Ada kalanya distribusi penjualan dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan summary strip. Faktor penjualan diurutkan menurut klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Jumlah setiap unsur klasifikasi dihitung, DNA dicatat dalam summary strip. Terdapat seperti contoh gambar 8.28 summary stripnya yang gambar 829 yaitu prosedur distribusi penjualan dengan summary strip. Next. Cara membuat laporan penjualan dengan metode distribusi summary strips yaitu summary strip akhir minggu merupakan laporan penjualan ya seperti di contohnya ini. Boleh di next lagi.
Metode register atau register method, yaitu ada 3 metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Yang kedua, register kas yang sederhana dilengkapi dengan 2 register yang memungkinkan setiap hari register kas ini menyajikan jumlah penjualan 2 macam klasifikasi. Yang ketiga, sebagai contoh suatu rumah makan yang menggunakan register kas dapat mengetahui jumlah penjualan makanan dan minuman setiap hari dengan membaca hasil rekaman 2 register yang terdapat dalam register kasnya. Next, metode distribusi dengan komputer, yaitu ada 3. Yang pertama, metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Yang kedua, dengan menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki tampak dalam laporan. Yang ketiga, pekerjaan pengurutan dan pengurutan kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat dengan ketelitian yang tinggi. Jika misalnya perubahan menjual 50 produk di 10 daerah pemasaran ke 5 tipe pelanggan dengan 3 tipe besarnya pemesanan atau order size. Next. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi, yaitu dalam memilih metode distribusi, berbagai faktor berikut ini harus dipertimbangkan. Ya, ada 3 informasi yang akan dicantumkan dalam laporan, yang kedua jumlah unsur dalam klasifikasi, yang ketiga metode yang dipakai sebagai sumber informasi. Selanjutnya, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan, yaitu ada 2 jumlah unsur dalam klasifikasi, dan yang kedua media yang dipakai sebagai sumber data. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.